buku elektronik ya, atau e-book. Iya, buku Jadi, elektronik. sebenarnya untuk akses untuk entah kita mau membaca maupun, meminjam ya, buku elektronik itu. Di Indonesia terutama, sebenarnya bisa dibilang cukup lah, cukup dalam artian, eee, kalau kita mau nyari buku apa gitu ya, eee, lumayan, lumayan gampang, lumayan mudah untuk ditemui di ya beberapa aplikasi-aplikasi e-book yang ada di Indonesia ya. Kemudian cuma yang jadi permasalahan adalah ketika, eee, penerapan gitu, ketika penerapan kalau misal, perpustakaan kita mau, eee, digitalisasi tadi, mau mendigitalkan perpustakaan gitu. Karena, untuk mendigitalkan itu kan, tidak lepas dari nggak bisa sembarangan gitu, dalam artian, ada undang-undangnya ya, Ada undang-undang hak hak cipta ciptanya gitu. ya, Mas? Ada undang-undang hak ciptanya untuk, Mhm. eee, me mendigitalkan gitu perpustakaan, apalagi yang berkaitan dengan, koleksi yang ada. Mungkin itu, mungkin ya, cukup mudah untuk diakses ya kalau kita melihat aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia ya untuk sekedar, membaca, sekedar melihat, tapi untuk, menerapkan perpustakaan digital bisa, tapi memang agak agak susah gitu untuk, melakukannya. Karena ya berkaitan dengan tadi ya, cipta dan lain sebagainya. Gitu mungkin, Mas. Oke, kalau menurut saya gini, Mas, secara undang-undang memang benar bahwa ada yang namanya undang-undang hak cipta, ada yang namanya buku itu harus legal, dan kita dari dunia perpustakaan sudah menjadi rahasia umum ya bahwa buku-buku karya kita, karya penulis di Indonesia ini memang banyak yang mengalami yang namanya proses bajakan. Baik itu bajakan secara elektronik maupun bajakan secara fisik. Buku-buku yang ada di toko buku itu kebanyakan di copy secara ilegal, kemudian diperjualbelikan secara bebas dengan harga di bawah pasaran, itu menjadi sebuah dilema tersendiri. Tidak hanya buku fisik, tapi buku elektronik malah lebih parah lagi karena tidak lepas dari sifatnya tadi ya, bahwa buku elektronik itu kan karena dia sifatnya mudah diakses dan mudah di-copy, disebarluaskan, hanya tinggal copy paste dan sudah selesai, data buku elektronik tersebut sudah bisa tersebar luas kemana-mana. Eh, Namun bukan berarti kemudian tidak ada buku buku elektronik yang secara legal ya. Sebetulnya buku-buku elektronik secara legal juga ada dan terdapat, dan kalau kita mau cari di Google sebetulnya juga ada beberapa referensinya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa bantu coba nyari juga database buku elektronik yang legal itu seperti apa. Nanti kan dari situ nanti teman-teman bisa coba cari, kemudian bisa teman-teman download dan bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu koleksi yang ada di perpustakaan teman-teman. Itu secara koleksinya ya. Nah, kembali bicara soal perpustakaan, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya sistem, dari otomatisasinya. Nah, ini sekarang kita mulai coba masuk ke topik yang paling menarik ini, Mas Oyis. Pada judul topik kita pada pagi hari ini itu kan memaksimalkan penggunaan Slim ya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah pada aplikasi Slim. Pertanyaannya adalah kenapa harus Slim? Kenapa bukan aplikasi yang lain? Dan bukankah Slim itu selama ini kita kenal sebagai aplikasi otomasi? Apakah kemudian Slim itu bisa mendukung untuk perpustakaan yang ada di Indonesia atau perpustakaan sekolah kita menuju perpustakaan digital? Dari Mas Ois mungkin ada tanggapan mungkin? Atau dari teman-teman peserta yang lain punya gambaran kenapa harus Slim? Kenapa Slim itu yang kita angkat sebagai topik pada pagi hari ini? Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Mungkin ada yang ingin memberikan sumbangsi pendapatnya juga, monggo.
Iya, mungkin ada yang sudah memakai ya, ada yang sudah memakai aplikasi Slim. Bagaimana eh, pemakaiannya seperti apa gitu? Apakah cukup untuk menunjang perpustakaan atau seperti apa? Karena saya lanjutin ya Mas, karena untuk sistem otomasinya sendiri sebenarnya bukan hanya Slim ya, yang ada di Indonesia ya ada beberapa gitu. Mulai dari InDesign yang ada yang dari Pustas ya Iya, dari dan Perpustas. sebagainya gitu. Mm-mm. Yang berbayar Mungkin juga banyak Mas sebetulnya. iya yang Aplikasi berbayar otomasi yang juga. berbayar juga banyak. Ya mungkin ada dari teman-teman pengalamannya terkait penggunaan Slim yang mau eh, Oh iya, bagi teman-teman yang mau menyampaikan pendapat bisa raise hand dulu ya, biar nanti bisa dinotis oleh moderator kita dan nanti baru di ACC untuk menyampaikan pendapatnya. Ada mungkin? Oke, kalau dari teman-teman peserta belum ada, mungkin saya mulai dari saya pribadi dulu ya. Kenapa topik yang kita angkat pada pagi hari ini adalah memaksimalkan penggunaan aplikasi Slim. Jadi Slim itu sebetulnya kan sudah lama berkembang di Indonesia dan salah satu aplikasi otomasi yang perkembangannya paling masif dibandingkan dengan aplikasi otomasi yang lain. Nah, buktinya apa Mas? Kok jenengan mengatakan bahwa Slim itu yang paling masif. Jadi bisa kita lihat di website resminya Slim bahwa Slim ini bahkan tidak hanya dipakai di Indonesia, di luar negeri pun juga banyak yang sudah menggunakan aplikasi Slim. Bahasa yang tersedia di dalam Slim pun juga nggak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa Melayu, bahasa-bahasa yang lain juga sudah banyak. Yang mana itu artinya bahwa jangkauannya aplikasi Slim ini kan sudah sangat luar biasa ya, sudah bisa dikatakan mendunia ya, seperti itu. Dan yang kedua, karena aplikasi Slim ini dia tersedia secara free sebetulnya. Dia tersedia secara gratis dan dia dengan perkembangan yang masif itu tadi dan dengan ketersediaan yang dia ini bisa diakses oleh siapapun dan dari manapun. Nah, tentunya ini menjadi sebuah kelebihan tersendiri ya. Dan di satu sisi kita lihat sebetulnya di dalam fitur-fiturnya Slim itu sudah sangat mendukung dengan uh, ekosistem perpustakaan digital. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengetahui atau sudah memaksimalkan fitur-fitur tersebut untuk menunjang pembangunan perpustakaan digital di instansi kita masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Kalau dari Mas Oi sendiri bagaimana, Mas? ya dari ya kalau dari saya Mas, saya sepakat ya dengan apa yang tadi ya penggunaan Slim di perpustakaan gitu karena memang melihat dari berapa lamanya Slim ada ya, berapa lama Slim ada, berapa banyak penggunanya dan bukan hanya di Indonesia aja gitu penggunanya, yang dari luar negeri pun ada gitu. Dan Slim pun eh, menyediakan dalam artian mereka terbuka untuk para pengguna yang ada di luar negeri gitu. Dari situ aja bisa kita simpulkan bahwa Slim ini sendiri sebagai sistem otomasi perpustakaan ya, saya rasa harusnya mumpuni untuk uh, sebagai sistem otomasi gitu di perpustakaan. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, kalau dari saya pribadi mungkin kita kembali kepada pengertian otomatisasi tadi ya, bahwa otomatisasi ini kan level yang lebih tinggi daripada digitalisasi. Jadi kan prosesnya tadi di awal adalah digitasi, kemudian digitalisasi, setelah itu baru nanti masuk ke otomasi.
Nah, harusnya kalau dilihat dari secara pengertian, maka tidak hanya mungkin, bahkan sangat mendukung bahwa perpustakaan aplikasi Slim itu bisa diberdayakan sebagai perpustakaan digital. Nah, kembali pertanyaannya adalah apakah kita sudah tahu cara menggunakannya, sudah tahu cara memaksimalkan penggunaan Slim untuk menuju perpustakaan digital tadi, seperti itu. Dari peserta dari tadi sepertinya ada yang ingin menyampaikan pendapat dari Pak Agus mungkin ada yang ingin menyampaikan, ada yang ingin disampaikan Pak? Halo? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Ini tidak terasa sudah sampai hampir jam 11, namun kita masih belum masuk pada materi inti kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, karena kita sudah tadi di awal kita sudah sepakat dengan pengertian perpustakaan digital, kemudian pengertian digitalisasi dan otomatisasi, dan kenapa kita spesifik pada aplikasi Slim. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa teman-teman praktekkan ya, minta tolong kepada Mas Ois, sudah bisa share screen Mas Ois untuk praktik bagaimana cara memaksimalkan penggunaan Slim-nya. Ya, sebentar ya Mas. Oh ya, monggo silakan.